Jam 6 kita jawab pertanyaan. Sampai jam berapa Pak Ustaz? Sampai selesai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ustaz mau bertanya, boleh nggak istri menikah lagi karena suaminya gila? Ada namanya al-uyub al-musawwahah, penyakit-penyakit yang istri dibolehkan menggugat ke hakim dan hakim akan menjatuhkan talak. Di antaranya penyakit inin, pistol tidak meletus. Dia berobat selama 1 tahun. Kalau 1 tahun tidak sembuh, kata istrinya, karena saya sudah cinta Pak Ustadz, nggak apa-apa, meletus nggak meletus saya jaga, berarti boleh. Tapi kalau dia tidak ridho, maka dia dibenarkan secara fikih. Yang kedua, kena penyakit kusta karena memudaratkan, mematikan. Kata istrinya, saya jaga kamu sampai mati karena kamu adalah cinta mati saya. Tapi kalau kata istrinya, saya tak sanggup, maka secara fikih dia dibenarkan. Yang berikutnya adalah gila, maka dia berusaha untuk berobat, sembuh. Kalau sembuh dia lanjut. Masalahnya setelah berobat sembuh dia pulang, pas ada acara nikahan dia nyanyi lagunya Aku Masih Seperti Yang Dulu. Nah ini diantara penyakit yang dibenarkan, dia menuntut kepada hakim dan hakim menjatuhkan. Dan kita sebagai orang yang di luar keluarga itu tidak boleh mengejek, mengatakan istri nggak setia. Memangnya kalau kamu di posisi itu sanggup? Nah, jadi agama Islam ini agama yang rasional. Tapi kalau orang sudah cinta, dia tidak irrasional, dia sudah sampai kepada makam tidak rasional. Mau gila maupun saya jaga aja Pak Ustadz. Jadi baik laki-laki maupun perempuan, kalau yang terjadi ini misalnya laki-laki lalu istrinya na'udzubillah gila, maka dia bisa menggugat ke pengadilan, dia menjatuhkan talak, pengadilan mengeluarkan sertifikat. Atau terjadi pada perempuan, suaminya yang gila, suaminya tidak menjatuhkan talak, maka hakim yang menjatuhkan talak, fasah, menjatuhkan talak, menjatuhkan perpisahan, karena dibenarkan secara fikih. Karena Islam ini menjaga kemanusiaan. Islam ini datang menjaga 5. Yang pertama, hifzul mal, menjaga harta, tidak boleh merampas, mencuri, merampok. Hifzul akal, menjaga akal, tidak boleh pakai narkoba, minum khamar. Hifzul arat, menjaga kehormatan, tidak boleh caci maki, sumpah serapah. Hifzul nafs, menjaga diri, tidak boleh membunuh orang. Hifzul din, menjaga agama, tidak boleh menistai, menodai, mengotori agama. Siapa yang mengejek agama-agama kita, mengejek agama kita, maka halal darahnya. Nah, ini tugas diturunkannya Islam untuk kemaslahatan manusia. Apa hukumnya mengunjungi tempat candi atau peribadatan orang lain? Sebagian ulama mengharamkan, sebagian memakruhkan. Yang mengharamkan itu karena dikhawatirkan rusak akidahnya, karena di sana ada tempat penyembahan berhala, di sana Allah dihinakan, di sana Allah disyirikkan, di sana Allah diduakan, ditigakan. Mestinya kita melihat kemungkaran ini, mencegah. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbi. Ini marah, bersenang-senang, ketawa-ketawa di tempat Allah dihinakan, padahal ini perbuatan yang paling mungkar di antara yang mungkar. Mana yang lebih mungkar, syirik atau minum khamar? Syirik lebih mungkar, karena syirik terkait dengan tauhid la ilaha illallah. Nah, jadi jangan bawa anak kita ke tempat kemusyrikan, ke tempat kesyirikan, ke tempat Allah diduakan, di tempat Allah dihinakan. Begitu kata para ulama. Saya belum pernah membawa anak murid, anak kandung jamaah ke tempat Allah dihinakan, karena saya selalu berceramah, mereka menghinakan Allah, mereka mengolok-olok Allah. Loh, kok malah kita membawa jalan-jalan ke tempat Allah dihinakan? Bagaimana hukumnya menggunakan kas masjid untuk kegiatan penyembelihan hewan kurban? Ini nyindir saya sebagai ketua masjid ini. Saya ini ketua masjid Ibadur Rahman di Jalan Sukakarya, Pekanbaru, Riau. Maka saya kumpul rapat dengan panitia kurban,
jangan pakai peralatan masjid yang akadnya adalah wakaf, karena masyarakat yang berwakaf bukan untuk panitia kurban, masyarakat berwakaf untuk kepentingan masjid. Maka bagaimana solusinya? Solusinya pakailah uang operasional. Ini saya bayar 2.700.000 sebagai kurban dan operasional tunai. Maka uang operasional untuk beli plastik, untuk beli pisau, untuk beli air minum, untuk beli peralatan. Maka kalau tidak dipakai uang operasional, uangnya dari mana? Alhamdulillah ada donatur Pak Ustadz, alhamdulillah. Jangan pakai uang masjid, benda barang wakaf masjid, karena kita dituntut di hadapan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Na'udzubillah. Jadi ini pertanyaan ini mengingatkan saya sebagai ketua masjid. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kita perlu rapat pertemuan ini antar pengurus masjid, nampaknya mendadak. Oke, silakan datang ke rumah. Datanglah beberapa pengurus. Gimana perkembangan apa yang ini? Duit masjid hilang Pak Ustaz. Kok hilang? Dilarikan sekretaris, bendahara. Berapa? 40 juta. Wajib saya mengganti. Minta sama dia bayar. Udah lari Pak Ustaz, nggak nampak lagi batang hidungnya. Wajib saya mengganti. Saya bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Maka menjadi ketua masjid itu adalah amanah di hadapan Allah. Saya ceramah di salah satu masjid. Dulu yang bawa saya ke masjid ini kan Bapak Anu. Iya Pak Ustaz. Mana dia sekarang? Sejak nggak terpilih lagi, nggak pernah ke masjid ini lagi Pak Ustaz. Menjadi ketua masjid itu bukan jabatan. Menjadi ketua masjid, pengurus masjid adalah amanah. Dititipkan amanah, alhamdulillah. Ditarik amanah, ya tetap ke masjid. Emang caleg ketua masjid, nggak terpilih, malu pindah kampung. Ini cerita tentang saya ini, ketua masjid. Atau menyewa villa pakai uang masjid, keperluan kurban dalam rangka saya mengganti uang masjid yang hilang. Nanti datang ke Pekanbaru, mampir ke Masjid Ibadur Rahman, jumpai pengurusnya. Apa betul Ustaz Somad mengganti duit masjid karena dilarikan bendahara? Ya. Ini saya ceritakan supaya saya pun kena juga korban di ketua masjid. Ya? Jangan anggap, hati-hati. Saya sampaikan ke pengurus masjid, pengurus masjid saya, jangan kalian macam-macam dengan masjid ini, karena aku ketuanya, aku nanti dituntut di hadapan Allah SWT. Kalau kalian sanggup, ya. Kalau tidak, berhenti kalian semua, aku sendiri jalan. Untung mereka nggak berhenti. Ustaz mau tanya, apa hukumnya wanita meminang laki-laki? Ada perempuan, dia punya barang dagangan. Setiap kali barang dagangan dibawa laki-laki ini, laku dahsyat. Setiap dibawa, laku hebat. Akhirnya dia penasaran, siapa yang bawa barang ini? Kok laku terus? Saya mau ketemu sama orangnya. Akhirnya ditunjukkanlah itu orangnya. Ternyata orangnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata si perempuan ini, saya mau nikah sama dia. Maka dikumpulkanlah pamannya ngomong ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Khadijah mau sama kamu. Kamu mau nggak nikah sama dia? Nabi mau. Ini dalil perempuan kalau melihat laki-laki yang amanah, dia boleh, tapi jangan langsung. Dan laki-laki itu amanah. Kalau laki-lakinya bocor keliling, jangan. Nanti di update-nya status, dia udah nembak aku. Kamu jadi malu. Yang ngomong itu walinya. Bapak wali pun ngomongnya jangan pakai kalimat langsung.